sekarang pertanyaan saya, terus sekarang dana sebesar 560 miliar rupiah yang sudah disetor untuk membayar komitmen fee, itu uang dari mana? Apakah itu uang dari hasil minta sumbangan? Atau itu uang dari hasil patungan? Apakah kasus Formula E ini bakal jadi warisan utang dari Anies Baswedan kepada penggantinya nanti? Lantaran tidak kelar-kelar, tidak jelas-jelas, tidak tuntas, mundur-mundur terus tanpa kejelasan yang bisa diberikan kepada warga Jakarta sebagai pertanggungjawaban. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Anies Baswedan, kecurangan demi kecurangan yang dia lakukan terbongkar. Memang kembali menguatkan kecurigaan kita tentang potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dan ini menjelaskan pula mengapa Anies tidak pernah mau memberi penjelasan secara terbuka kepada publik, kepada wartawan, dan bahkan kepada wakil rakyat mengenai pelaksanaan ajang balap mobil internasional ini. Formula E ini ibarat buah si malakama. Mau maju kena, mau mundur ini juga kena. Uang untuk komitmen fee ini sudah kadung di-store, sudah kadung dibayar. Dan tahu tidak berapa totalnya? Totalnya ini sebesar 560 miliar rupiah. Luar biasa banyaknya kan? Nah, itu semua adalah uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Puluhan orang demo KPK minta Anies Baswedan ditetapkan jadi tersangka. Puluhan orang melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka karena dinilai telah korupsi di penyelenggaraan Formula E. Pantauan Times Indonesia, mereka datang ke gedung Lembaga Anti Rasuah di sekitar pukul 14.30 siang. Menggunakan kaos oranye sembari membentangkan spanduk bertuliskan "Dukung KPK bongkar anggaran DKI". Koordinator demo Marlin Bato mengatakan pihaknya menilai kinerja KPK RI lemah dalam mengusut kasus-kasus besar, terutama kasus Formula E. Padahal, kata dia, KPK RI telah mengumpulkan begitu banyak bukti, namun sampai detik ini penyelidikan kasus Formula E tetap saja kandas. Kata dia, proses pemeriksaan terhadap Anies Baswedan yang sudah dilakukan pada hari Rabu lalu hingga kini seolah terhenti tanpa ada kelanjutan. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan dari hasil kajian mendalam, pihaknya meminta beberapa hal kepada KPK RI. Pertama, secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Kedua, KPK RI sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk atas amanat reformasi harus bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E. Sebelumnya, Anies Baswedan sendiri sudah mempersilahkan pelapor dan KPK RI membuktikan bila memang dirinya melakukan korupsi di penyelenggaraan Formula E. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan keculasan tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan penyelenggaraan Formula E sudah dilakukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pelapor jangan meminta dirinya untuk membuktikan korupsi karena itu bukan tugasnya. Nah, kata dia, jika pelapor atau penuduh tidak bisa memberikan bukti soal tuduhan tersebut, Anies meminta segera batalkan hal tersebut. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa dirinya masih percaya kepada KPK RI. Ia yakin lembaga anti rasuah ini masih memiliki integritas. Saat ditanya apakah kasus penyelenggaraan Formula E ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, Anies mengatakan masyarakat bisa menilainya sendiri. Dugaan ada kasus korupsi di Formula E, Anies tersandung. Di periode kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional, yaitu Formula E, setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya. Menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans. Di balik segala kemegahannya, ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia, khususnya Jakarta itu menyisakan berbagai catatan masalah. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, termasuk dugaan korupsi di dalamnya. KPK pada bulan September lalu memanggil Anies pada kasus dengan korupsi Formula E. Gelar perkara pun telah dilakukan KPK setelah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan. Dari kegiatan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar 160 miliar yang berasal dari pengeluaran komitmen fee. Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov untuk penyelenggaraan Formula E untuk 2 musim balap berikutnya.
Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk 3 musim 650 miliar. Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan menjadi keran keluarnya uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia. Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro kontra khususnya di kalangan legislatif ibu kota. Berbagai pihak dari DPRD DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontraproduktif terhadap kemajuan Jakarta. Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Baswedan, justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022. Sontak kondisi tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak, seperti yang ditujukan oleh Sekjen PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato. Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuat tidak fokus kader Nasdem yang menduduki pemerintahan. Terlebih pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. KPK diminta segera putuskan status Anies di kasus Formula E. Juru bicara Sinergi Merah Putih Effendi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Salah satunya dengan menjadikan Gubernur DKI itu bakal calon presiden. Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan 3 tuntutan terhadap KPK. Pertama, segera meningkatkan status kasus Formula dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua, meminta KPK secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus Formula E. Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Bato menilai lembaga yang dipimpin Firly Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar, termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara. Dia menilai KPK kebanyakan dalih dalam menyelidiki kasus itu sebab dia meyakini penyidik lembaga anti rasuah telah mengumpulkan begitu banyak bukti. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E, tapi kelanjutannya tidak jelas. KPK tidak takut mengusut Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sudah menegaskan lembaganya tidak takut mengusut kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Alex juga memastikan KPK tidak terpengaruh oleh isu politisasi atau kriminalisasi yang berkembang di luar lembaganya. Dia memastikan KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan rasuah Formula E. Penyelidikan itu bertujuan untuk memastikan apakah kasus Formula E Jakarta perkara pidana, pelanggaran administrasi atau hanya perdata.